Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para wabarakatuh. pemirsa yang berbahagia, selamat bertemu kembali di podcast Feby Yayan Ponorogo. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara sedikit, bincang-bincang tentang bagaimana menentukan awal bulan, gitu. Bagaimana menentukan tanggal. Kalau menentukan waktu sholat setiap hari itu sudah lebih pasti, tapi untuk awal bulan, terutama bulan-bulan yang terkait dengan ibadah ya, seperti tahun ini umpamanya kapan kita memulai puasa, kapan kita nanti lebaran, itu pasti di Indonesia ya, juga beberapa kali terjadi perbedaan. Nah, paling tidak ada dua teori atau dua metode untuk menentukan ini, yang kedua-duanya sebenarnya kayak koin, kayak apa ya, sisi koin mata uang gitu. Jadi antara hisab dan ru'yah itu artinya kedua-duanya tidak mungkin bisa dipisahkan, kedua-duanya adalah menyatu. Nah, tetapi kenapa kemudian hampir setiap tahun, tidak hampir setiap tahun ya, mungkin beberapa tahun itu terjadi perbedaan. Jadi kelompok tertentu, pokoknya Muhammadiyah itu lebih dulu, kemudian nanti pemerintah itu berikutnya gitu. Tapi kata Gus Dur memang selisihnya hanya 2 hari saja. Jadi kalau berhari-hari itu sudah bukan selisih lagi, itu sudah ngawur katanya. Jadi kalau nggak hari ini ya besok, gitu kan? Yang masyhur begitu, tidak ada berkali-kali. Nah, pemirsa yang berbahagia, kita telah hadir di podcast kita dua tokoh kampus kita. Beliau adalah para ahli falak kita dari Fakultas Hukum ya, Fakultas apa? Syariah. Fakultas Syariah. Fakultas Syariah Yayan Ponorogo, yang selama ini memang beliau ini mengajar dan bergelut di dalam bidang ilmu falak gitu, dan juga tentu jadi aktivis sosial kemasyarakatan di ormas mereka masing-masing, juga menjadi penggerak gitu. Oleh karena itu mungkin nanti Sivitas Akademika khususnya mahasiswa itu harus mendengarkan ini dengan baik supaya tidak gagal paham, supaya kita juga mengerti kenapa terjadi perbedaan itu, dan karena ini adalah wilayah ijtihadiyah nanti akan berbicara banyak dengan mereka. Selamat datang Pak Jun. Selamat datang Pak Sehat Haji. ya? Alhamdulillah sehat. Ini puasa ya? Iya, alhamdulillah. Dilihat dari Masih anunya puasa. ini, gerakan-gerakannya tampaknya puasa ya. Ya. Kemudian ada Bu Novi, sehat Bu Novi ya? Alhamdulillah. Puasa juga Bu Novi? Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah puasa. Karena kemarin pas sanksi kultum itu belum tentu bahwa performa kita yang lemes itu kemudian pasti puasa, belum tentu. Jadi mahasiswa saya yang menghadap ke saya yang 2 itu tampak sumringah gitu, mereka malah puasa. Satu aja yang lemes itu, dia ternyata nggak puasa. Terus saya tanya, loh Mbak, sampai kok lemes kenapa? Saya konsultasi sama Pak Haji itu takut nanti judulnya itu ditolak gitu ya. Ya gitu. Nah, jadi gini Pak Jun, Pak Novi. Jadi sebenarnya kita juga ingin tahu. Jadi sebenarnya landasan awal itu dalam menentukan penanggalan itu sebenarnya bagaimana? Mungkin Pak Jun dulu ini bisa diterangkan. Iya. Bisa ladies first mungkin. Enggak, monggo. Oh ya. Baik Pak Haji, terima kasih. Ya, pertanyaan bagus ini. Di landasan penentuan penanggalan ya, karena penanggalan dalam hal ini adalah tentu kalau kita umat Islam ini kan akan kita jadikan pedoman ibadah. Iya. Nah, pedoman ibadah ya, antara lain kapan kita memulai puasa, kapan kita mengakhiri puasa, kapan haji, kapan kita menentukan batas haul ya, misalnya ya, dan lain-lain. Ya, termasuk menentukan masa iddah dan lain sebagainya. Oh iya, masa iddah juga ya? Iya. Nah, Kan tentu iya. karena penanggalan ini nanti kita gunakan sebagai salah satu bahan alat di dalam melaksanakan syariat, maka tentu proses penanggalan ini juga didasarkan kepada dalil minimal. Iya. Meskipun nanti aplikasinya dalil ini ada yang
ya bisa menjadi syariat, nanti ada yang menjadi fikih. Jadi tentu ya proses penanggalan ini ya mula-mula ya kita bagaimana menentukannya tentu berdasarkan pemahaman terhadap dalil. Nah dari dalil ini nanti ya timbullah ya perbedaan pemahaman itu. Ini tentu sama dengan aspek-aspek yang lain di dalam fikih. Ya. Ada perbedaan-perbedaan. Ya, Itu dalil yang masyhur biasanya digunakan untuk apa? ya banyak sekali ya dalil yang masyhur dalam ya, aspek penanggalan ini, misalnya di dalam apa itu yang terkenal itu di surat Yunus ayat 5 ya. Kemudian di dalam surat Yasin ya, ada juga di hadis itu tidak kurang dari 28 riwayat ya, dengan redaksi yang ya hampir mirip-mirip, ada perbedaan sedikit saja. Ya, jadi ayat-ayat yang menyatakan bahwa tata surya kita ini memang berjalan sesuai dengan garis edar masing-masing, gitu kan. Kita alamu ada sini nawal hisab itu supaya kita mengetahui bilangan dan juga hisab. Nah, Bu Novi mungkin bisa menambahkan ya. Jadi dalilnya itu kan sama itu kan. Ya Qur'annya sama, nanti di Dalilnya beberapa sama. hadis itu sama. Oke. Kira-kira ini interpretasinya gimana kok kemudian bisa berbeda itu? Jadi mungkin pertanyaannya dalilnya podo, Lah iya. kemudian Qur'annya sama, Qur'annya sama, hadisnya hadisnya sama. sama, gitu. Kenapa kok hasilnya berbeda? Hasilnya berbeda. Ya sama lah. Ketika Pak Haji menyampaikan di kelas A, kita maksudnya begini, tapi pemahamannya mahasiswa kan bisa macam-macam. Kurang Bisa lebih macam-macam. bisa macam-macam, saya yakin Oh, iya. itu. Nggak mungkin tidak. Kadang hanya sampai selendro gitu ya ada, Pak. Sampai selindro. Iya, jadi kalau saya memaknainya karena pemaknaan dari ayat yang tadi disampaikan, baik Yunus maupun Yasin, kemudian beberapa hadis itu diinterpretasi oleh mujtahid itu berbeda, sehingga terjadilah perbedaan. Ya, terjadilah perbedaan. Jadi beberapa perbedaan. Jadi memang dalilnya sama, gitu kan? Nah, ini kita masih bicara wilayah interpretasi, menginterpretasikan semuanya. Fa'in huma itu kan apabila mendung di hadis-hadis itu di Bukhari ada, di Muslim ada, itu kan fakmilu iddatas sa'ban salasin namanya. Tapi ada juga yang fa'in huma itu kemudian fakduru lahu. Maka kira-kirakan lah, mengira-kirakan itu memakai ilmu hisab gitu. Jadi itulah kemudian terjadi perbedaan. Jadi Nabi biasa mengatakan bahwa bulan itu kada wa kada, artinya merujuk pada 29 atau 30. Bukan 32 maksudnya. Jadi ada juga yang dia biasa kelompok di Indonesia itu pokoknya hari rayanya harus hari Rabu gitu kan. Jadi di penanggalan itu semuanya kurang masih 28 dia sudah lebaran gitu ya. Karena memburu untuk yang banyak itu sembalan-sembalan. Kalau Ponorogo jangan sampai wage misalnya Pak Haji. Gitu. Masalah itu nanti. Karena kepercayaan adat itu ya. Oke, ini dalilnya sudah clear bahwa dalilnya sama, Qur'annya sama, kemudian interpretasinya tentu berbeda. Nah, sekarang itu kalau dari si metodologi gimana Pak Jun? Metodologi, ini kan ru'yah namanya. Ru'yah itu teknisnya bagaimana sebenarnya? Baik, sebetulnya ya sama, artinya sekarang semuanya sudah berbasis teknologi. Ru'yah ini sudah sangat didukung oleh teknologi yang terbaru bahkan, dan tentu harapannya dengan teknologi itu ya tidak ada perbedaan hasil ru'yah dengan malah berbeda ya. hisab. Tetapi ya justru itu kayaknya yang justru mempertegas perbedaannya. Ya idealnya mestinya kan antara hisab dan ru'yat itu satu. Kadang kan memang begini di fikih sendiri mungkin ini melihat ini kan tidak boleh pakai alat, pakai mata telanjang gitu kan. Sekarang pakai alat semuanya. Itu sebenarnya Mbak Novi apa sih yang
mempengaruhi gitu. Ketika sama-sama kita lihat gitu kan, itu kadang terlihat, kadang tidak. Itu pengaruh-pengaruh apa saja yang membuat kemudian berbeda itu? Kemampuan orang melihat itu tentu berbeda, Pak. Kapasitas mata kita, mata saya dengan nyun sewu panjenengan, paninggal panjenengan itu tentu saya berbeda. Plus dengan min gitu ya. Saya minjem, Pak. Minjem. minjem ya. Jadi karena mata saya sudah pakai kacamata yang sudah saya bilang boleh dibilang ini cacat gitu kan. Karena sudah ada min sejak kecil, kemudian sekarang sudah tambah plus karena sudah tambah tua kan gitu. Ya? Jadi min plus jadi satu. Ya, progresif jadinya. Jadi setiap orang, kemampuan seseorang untuk melihat itu tentu berbeda. Sehingga perbedaan inilah yang setiap ini kalau ngomongin kasat mata ya, kalau ngomongin kasat mata seperti itu. Maka untuk menjembataninya mungkin dengan tadi yang disebutkan Pak Jud, teknologi itu bisa menjembatani kelemahan mata. Karena ru'ya dengan mata telanjang itu sangat subjektif sekali. Oh aku ndelok gitu ya, oh saya lihat gitu. Belum tentu melihat sebenarnya. Belum tentu melihat. Kenapa? Karena bisa jadi yang dilihat adalah pesawat yang mungkin lagi sedang lewat. Kenapa? Kalau malam hari setelah matahari terbenam, itu pesawat itu akan menampakkan cahayanya. Apa dia sudah nyalakan lampunya, kan begitu. Sehingga sangat mungkin mengecoh juga. Belum lagi bintang yang kecil, Venus misalnya, yang di barat juga. Nah ternyata itu ternyata bukan bulan. Ternyata bukan hilal gitu. Nah apalagi ini butuh apa ya? Butuh latihan yang terus menerus intensif. Kenapa? Karena kalau kita hanya sekali ru'ya kemudian kita bersaksi melihat hilal kemudian disumpah kemudian dilaporkan ke sidang isbat itu kan jadi masalah. Jadi dari apa yang disampaikan Bu Novi tadi kan sebetulnya kita bisa menjadi memilah sekarang ini bahwa di dalam ru'yat itu ada ru'yat yang sifatnya subjektif, ada yang kita kembangkan saat ini itu kita mengarah kepada ru'yat objektif. Ya. Jadi hasil ru'yat orangnya atau gimana Pak? Tekniknya Pak Haji. Kalau dengan teknologi tadi kan lebih objektif Pak. Bisa objektif dan tidak ya? Iya. Kalau dengan teknologi bahkan sebetulnya di dalam hisab sendiri itu juga masih ada hisab yang bersifat subjektif dan objektif. Iya. Jadi begini Pak Haji, ru'yat yang konvensional itu kan hanya mengandalkan mata. Iya, mengandalkan mata. Sedangkan tadi dijelaskan Bu Novi, masing-masing orang punya daya pandang yang jauh berbeda-beda. Misalnya dulu saya ngetes anak saya hafal di sini ada bintang meskipun siang hari. Itu saya pernah ngetes anak saya itu jam 5 sore itu sudah mampu melihat bintang. Waktu belum terpapar gadget ya. Itu kalau sekarang sangat pengaruh. Sangat pengaruh. Masih kelas 2 MI kalau tidak salah waktu itu anak saya yang baru itu. Nah sekarang saya tes lagi ternyata tidak jauh berbeda dengan saya. Kalau tidak pakai alat tidak lihat. Iya, jadi paparan gadget tiap hari itu ternyata sangat luar biasa pengaruhnya. Apalagi itu kalau setiap hari kita melihat itu. Nah sehingga model ru'yat yang hanya mengandalkan ketajaman mata ini ya mulai kita tinggalkan, kita mulai beralih pada model ru'yat yang objektif. Bagaimana bisa disebut objektif? Ya alat ini berjalan secara robotik. Tentu jalannya robotik itu kan didasarkan pada hasil coding yang ada di dalam ayat. Coding itu tentu juga ada hisab di dalamnya. Nah hisab tentang posisi benda-benda langit yang sedang kita tuju waktu itu, dan itu juga terus akan berkembang seiring hasil seiring perkembangan teknologi dan juga evaluasi terhadap tentu hasil coding terhadap hisab itu dan ilmu hisab tentu juga masih akan terus berkembang ya. Itu tadi kan yang melekat pada diri kita yang membuat subjektif dan tidak. Nah kalau di hadis itu kan fa'in huma, artinya faktor eksternal itu hanya mendung saja Pak.
Kalau sekarang apakah di dalam teknologi ini juga ada faktor eksternal yang itu ya bukan hanya mendung, mungkin ada apa istilahnya polutan atau polusi atau gimana, itu juga berpengaruh juga. Jadi saya kamera jamur ingin menyambung ya. Jadi sebetulnya perbedaan saat ini itu bukan lagi masalah perbedaan antara hisab dan ru'yat ya. Sebetulnya yang menjadikan kita ini kok masih berbeda itu sekarang ini tinggal pada kriteria. Kriteria. Ya. Jadi di dalam hisab itu kan juga ada kriterianya, ada kriteria wujudul hilal, ada kriteria imkan ru'yat, dan nanti tentu ada kriteria-kriteria yang lain. Di dalam ru'yat itu juga demikian. Tadi ada ru'yat yang konvensional, itu ru'yat subjektif, ada ru'yat yang modern berdasarkan teknologi, itu bisa disebut ya menuju ke objektif lah. Kalaupun belum dikatakan objektif, saya secara pribadi berani mengatakan objektif. Karena ada beberapa teknologi tadi hasilnya pun kita bisa menganalisis ya dengan berbagai macam metode, sehingga kita bisa memastikan ini hilal, ini bukan hilal, itu kita bisa memastikan itu. Sudah lebih pasti sekarang ya. Karena mungkin bias cahaya saja atau bagaimana kan itu saya bukan mohon maaf berkali-kali itu saya menganulir ya laporan-laporan yang dikatakan ini hilal, karena saya menggunakan analisis tertentu, saya katakan itu bukan hilal. Dan pernah saya membatalkan ya apa itu yang maunya itu dijadikan sebagai landasan untuk keberhasilan ru'yat, itu pernah saya usulkan ke salah satu ormas, tolong itu dibatalkan karena itu bukan hilal gitu. Nah, artinya kalau kita berbicara kriteria, sebenarnya kan kalau kriteria kan boleh jadi penentuan kriteria pun juga subjektif kan, ada political will maupun itu sebagainya. Tetapi saya tidak akan bicara itu. Sebenarnya Bu Novi secara metodologi, secara teknik itu menentukan imkanur ru'yah itu berdasarkan apa? Berdasarkan selama ini. Bukan, artinya sepaham saya. Oh gitu ya? Ya, sepaham saya. Imkanur ru'yah itu awalnya berdasarkan kesepakatan, seperti halnya Mabims yang dulu 2 derajat, kemudian elongasi 3 dan umur bulan 6 jam setelah setelah matahari terbenam ya. Itu kesepakatan. Bukan berdasarkan random semuanya. 10 tahun terakhir itu bisa dilihat sekian kriterianya sekian, sehingga volatility ini ketemu berarti sekian gitu. Sebentar. Jadi awalnya adalah kesepakatan itu tadi. Kemudian kesepakatan para ahli falak kan mestinya. Menteri Agama. Iya. Menteri Agama ya, berdasarkan pada ahli falak gitu ya. Kemudian setelah itu Ramadan tahun lalu, tepatnya sebelum Ramadan tahun lalu, Menteri Agama Republik Indonesia menetapkan bahwa kriteria Mabims ini, negara-negara Malaysia, Brunei, Indonesia, kemudian Singapura itu bersepakat tinggi hilalnya 3 derajat dan elongasinya 6,4. Nah, tentu saja ketika Gusmen menetapkan mengusulkan itu tentu sudah didahului oleh halakoh ya. Ada pertemuan beberapa ahli falak, dan itu tentu didasarkan pada pertimbangan astronomis seperti itu. Saya pikir tidak lepaslah dari pertimbangan astronomis. Tidak hanya menetapkan kesepakatannya aja, tidak tentu. Tidak. Gitu ya. Jadi mesti ada kesepakatan berdasarkan pengetahuan mestinya, bukan berdasarkan keinginan saja itu. Iya, sebetulnya itu prosesnya panjang ya, terkait dengan penentuan imkan ru'yat ya. Dan imkan ru'yat itu kan juga punya sejarah yang ya hampir sama ya dengan sejarah perbedaan di Indonesia barangkali. Imkan ru'yat yang versi awal itu kita menentukan 238 itu kan, tinggian hilal 2 derajat, elongasinya 3, dan umur hilalnya itu minimal 8 jam, 238 itu.
itu sebetulnya dasarnya dulu adalah ru'yat yang kita bilang tadi, yang model ru'yat konvensional itu. Dia pakai mata itu ya. Nah, dulu sejarahnya itu banyak yang mengaku bisa melihat hilal dengan ketinggian 2 derajat. Yang dulu sangat fenomenal itu kan tentu yang dari daerah Jakarta, dari Cakung itu. Ya, Cakung itu pokoknya mengaku melihat hilal gitu derajat ya. Itu ya. Hilal nama orang atau hilal beneran? Hampir pasti ada yang mengaku bisa melihat. Sehingga salah satu dasar penentuan kriteria imkan ru'yat yang versi awal itu ya antara lain model-model ru'yat yang seperti itu. Kemudian pada perkembangan berikutnya itu kan banyak diprotes, itu tidak ada dasar ilmiahnya. Ya, sehingga ya mau tidak mau kriteria imkan ru'yat juga mencoba beradaptasi dengan yang tadi dikatakan yang ilmiah itu. Nah, data-data yang terkumpul selama puluhan tahun terkait dengan ru'yat ini ya antara lain ada yang secara penetapan itu sangat kuat. Itu ketinggian minimalnya adalah 3 derajat itu. Kemudian elongasinya di atas 6,4 derajat, di atas 6 derajat ya, ketemu angka 6,4 derajat itu. Nah, itu secara prosedur penentuan isbat waktu itu memang sangat kuat. Tetapi mohon maaf, saya sampai saat ini sebetulnya belum ada bukti ilmiah yang bisa menyebutkan dan ada datanya, ada dokumentasinya hilal dengan ketinggian 3 derajat itu bisa terlihat. Ya, terekam saja belum ada, apalagi terlihat. Kalau pengalaman di dunia astronomi itu sebenarnya bisa dilihat berapa derajat ya? Iya, jadi rekornya Indonesia itu yang pertama kan sebenarnya ada di Bosca. Nah, kita memilah-milah ya Pak Haji antara hilal dengan sabit ya. Iya. Sebetulnya ya ini juga debatable juga antara hilal dan sabit itu apakah berbeda atau tidak. Ya kita yang sabit sementara ya. Kalau hilal itu ya ada yang menyebut bahwa hilal itu ukurannya adalah setelah terbenam matahari. Nah, di luar itu namanya sabit meskipun bentuknya seperti hilal. Nah, untuk hilal sampai saat ini yang bisa terlihat itu ya pada kisaran 7 derajat. 7 derajat dengan mata telanjang. Bukan dengan teleskop. Dengan teleskop begitu. Wah, ini kan menarik ini. Ada orang dihisap itu masih 2 derajat, tapi dia merasa pernah melihat gitu. Itu bagaimana ya secara makanya tadi ru'yat itu kan macam-macam tadi. Ada yang subjektif, ada yang objektif. Kalau kemudian orang itu kembali ke zaman tradisional, tradisional artinya ya apakah itu subjektif atau objektif gitu. Cuman Nabi yang tidak ada alat, tidak ada apa-apa, tapi juga berhasil melihat. Nah, adakah data bahwa sebenarnya ketika zaman Nabi itu ya kira-kira sekian derajat itu bisa? Ya. Mestinya bisa dihitung itu. Sudah pernah ada. Sudah pernah ada. Dan yang kita tahu yang disampaikan oleh seorang badui, seorang badui yang melihat hilal, naik pohon kurma, kemudian dia menyampaikan kepada Nabi dan Nabi pun percaya gitu kan. Tapi ketinggian berapa persisnya belum. Ya, itu mungkin bisa jadi penelitian Pak Haji dan bisa dihitung gampang itu. Pas orang badui itu mengaku itu melihat hilal itu tingginya berapa itu gampang dihitung. Bisa tahun berapa kita bisa cari. Jadi kalau kita lihat itu kayaknya memang yang cukup problematik itu kan di ru'yahnya. Sebenarnya kalau dihisap itu gimana? Sebenarnya ada perbedaan enggak kalau dihisap itu? Banyak tadi yang sudah disebutkan. Apakah tadi imkan ru'yah itu bukan hisap? Saya pikir hisap juga yang bukan, maksudnya pemahaman umum aja lah yang kita gunakan. Kalau ru'yah itu berarti ya melihat dengan mata, apakah itu dengan alat atau tidak. Sebenarnya yang hisap murni lah. Orang kan memahaminya
hisab murni ya, pokoknya nggak pakai alat, cukup dengan hitungan saja. Itu juga ada perbedaan juga. Ada perbedaan juga. Jadi wujudul hilal yang akhir-akhir ini disorot luar biasa itu juga menjadi kontroversi, tetapi ada ormas yang masih menggunakan itu, ya masih konsisten dengan itu sudah sekian puluh tahun gitu ya, dan menganggap itu untuk saat ini masih relevan karena mungkin ada lompatan-lompatan ke depan yang sudah tidak memakai itu lagi gitu ya. Tapi itu masih perlu dibahas lebih lanjut. Tetapi begini Pak, ketika ada wujudul hilal, ya ada lagi istima itu qoblal ghurub, ya qoblal ghurub. Pokoknya wes qoblal ghurub, ya istimanya itu qoblal ghurub, ya dia bisa masuk tanggal bulan baru. Ada lagi mungkin data yang diambil ya untuk perhitungan hisab itu cukup tinggi. Jadi data yang diambil itu dari kitab-kitab klasik ya. Kita banyak tahu ada kitab-kitab takribi yang cukup fenomenal di Indonesia, dipelajari di berbagai pesantren. Dan yang bisa membaca hanya alif alaf saja itu. Angka-angka. Ininya sudah cukup tinggi, hasilnya sudah cukup tinggi. Maka mereka meyakini bahwa ikingku mesti ketok, mbuh ora, pokoknya sesuk hari raya. Itu banyak sekali pondok pesantren yang kuno-kuno yang memang memakai kitab-kitab takrib itu ya, takribi itu bukan mereka bukan kitab takrib, bukan takribi ya. Kitab takribi ya, hisab takribi gitu ya. Itu sudah sudah berhari raya atau berpuasa gitu ya. Jadi ketinggian tertentu dia sudah. Tapi yang menjadi pertanyaan itu begini ya, oke lah, jadi mau apapun pokoknya kisarannya 29-30 ya, dan ada kitab-kitab yang dipegangi, oke lah. Hanya yang saya juga tidak begitu paham itu begini, ketika di bulan ini itu berbeda gitu kan. Nah itu di bulan berikutnya kok tidak berbeda? Itu mungkinkah di waktu tertentu itu kemudian ketemunya 28 bulan 29 gitu. Mungkin apa tidak begitu di dalam ini secara teknis ilmu falak? Ya mungkin kalau itu ada terjadi kesalahan ya. Misalnya begini Pak Haji, kalau kita pedomannya itu ru'yat murni misalnya, ya, hari ini sudah tinggi sebetulnya, tapi tidak kelihatan. Sore dilihat tidak kelihatan. Harus istiqmal misalnya. Nah, ketika istiqmal berarti kan ada yang terkurangi dari bulan hari itu ya. Berikutnya itu. Sementara bulan berikutnya itu juga sudah tinggi. Langsung kelihatan. Nah, langsung kelihatan. Artinya 28. Artinya hanya 28. Artinya kadang itu kenapa yang selalu dipermasalahkan itu selalu tanggal mau Ramadan, mau hari raya. Karena yang lain tidak menarik. Tidak menarik. Iya, oke. Tapi sebenarnya sekarang sudah mulai aware masyarakat kita itu terhadap bulan-bulan yang lain. Buktinya apa? Ya? Buktinya beberapa kalender dari berbagai yang beredar di masyarakat itu ditandai. Jadi Ayyamul Bid itu ditandai. Ditandai. Iya, ditandai 13, 14, 15. Kenapa? Karena itu disyariatkan puasa, bahkan sunnahnya muakkad kan gitu ya. Sunnah lah, nggak sampai muakkad, sunnah lah gitu. Makanya ini perlu buka jurusan falak Pak Juni ya. Jadi supaya tidak hanya waktu-waktu tertentu, jadi literasi untuk falak ini itu soalnya berhari-hari karena ini siswa pun ngomong wakaf zakat jadi itu ya karena ini kaitannya juga Pak dengan tadi mungkin sudah disampaikan Pak Jun tadi bahwa ini kaitannya dengan haul, dengan pembukuan dengan haul itu dengan haul memakai kalender ini itu. Dan ini ya kita patut menyayangkan ya Pak Haji, yang konsisten dengan kalender Islam itu sudah hampir tidak ada. Iya. Apalagi kalender
Hijriah itu yang digunakan untuk muamalah itu ya hampir tidak ada. Arab sendiri sudah merubah. Tinggal yang bertahan saat ini yang saya tahu itu hanya Gontor yang sampai pada aspek pendidikannya juga muamalahnya. Gitu. Di Lazismu juga memberikan opsi untuk haul itu bisa pakai miladiyah maupun hijriah itu kan sebenarnya untuk penghitungannya. Oke. Terus begini Pak Jun, dalam konteks kita itu kan di akademis gitu kan, kampus gitu kan. Ini kan setiap tahun ada perbedaan. Mungkin gimana ya sikap para siswa dunia terutama mahasiswa lah. Meskipun ya saya yakin setelah sekian kali berbeda itu sebenarnya sudah mulai agak bisa menerima lah. Tahun kemarin ketika ada yang korban lebih dulu gitu kan. Ternyata korban berikutnya itu lebih seneng. Kenapa? Karena dia nanti berbuka dapat daging gitu kan. Besok dapat lagi gitu. Itu masih mending Pak. Itu secara teknis itu masih mending. Ada mahasiswa yang pokoknya aku poso carry bodoh dhisik. Nah, itu yang banyak yang jamak terjadi. Yang itu yang salah kaprah ya. Itu PNID. Jadi tidak melihat bagaimana di metodologi. Nah, bagaimana supaya bersikap supaya tidak tersesat gitu ya. Tergantung perspektifnya ya Pak Haji. Jadi kalau Pak Haji bisa jadi marun bisa khotbah 2 kali. Khotbah 2 kali dapat amplop 2 kali ya. Dan jadi mungkin kita yang mulai kita sampaikan kepada masyarakat yang awam ya perbedaan itu ya dianggap biasa gitu aja. Kenapa fikih yang lain itu sangat toleran terhadap perbedaan, tetapi di satu hal ini kok kaitannya dengan baju baru, dengan nyembelih ayam itu aja dengan hari saya itu. Jangan-jangan nyembelih ayamnya kapan gitu ya. Iya. Makanya itu ini tentu idenya Gus Men ini juga bagus saya rasa terkait dengan moderasi beragama. Konsep moderasi di dalam kalender Hijriah ya. Kalau di fikih-fikih di aspek yang lain itu kita sudah sangat toleran perbedaan kok tinggal di satu hal ini yang kita barangkali masih sangat ketika terjadi perbedaan itu kok masih gimana. Kayaknya masih agak ribet ya, padahal ya biasa saja lah ya. Saya boleh nambahin dikit. Jadi kalau Pak Jun tadi kalau ini kok berbeda, kalau hari raya kok kenapa kok dibesar-besarkan? Kalau saya rasa enggak. Yang membesar-besarkan itu malah pihak lain. Kita umat beragama malah sudah sangat sadar, sudah sangat paham, biasa saja, tidak ada masalah apa-apa. Kita santai saja, berbeda itu hal yang lumrah, berbeda itu adalah rahmat, menurut saya itu. Jadi moderasi beragama yang digaungkan oleh Gus Men adalah saatnya kita membuktikan bahwa perbedaan itu baik-baik saja. Saatnya membuktikan bahwa umat Islam Indonesia itu moderat. Betul, saatnya membuktikan bahwa umat Islam moderat. Nanti akan kita undang juga ketua rumah moderasi kita untuk berbicara tentang moderasi beragama di kampus insya Allah. Nggak perlulah beda hari raya bikin baru masjid. Karena di tempat saya itu sampai begitu Pak Sidu. Oh gitu, nggak nyembelih ayamnya 2 kali gitu kan, hari ini dan besok. Berbeda lebaran itu bikin masjid baru di tempat saya. Repot itu. Oke, saya kira begitu Pak Jun ya. Bu Novi, terima kasih atas kehadirannya di podcast Febi yang sebenarnya ala kadarnya dan dadaan. Para pemirsa yang berbahagia, jadi memang kita membicarakan ini bukan dalam konteks untuk memperpanjang perbedaan, tetapi saya sepakat dengan yang sering disampaikan oleh Gus Baha umumnya. Jadi kita itu berbeda tidak apa-apa, tapi ngerti ilmunya gitu. Yang pengantar dia ngerti ilmunya, pengantar hisab juga ngerti ilmunya. Yang tidak benar itu tidak ngerti ilmunya, sehingga puasa yang penting itu yang terakhir, kemudian kalau hari raya itu yang pertama. Itu yang tidak jelas. Makanya kadang memang saya termasuk orang yang mendorong untuk hal-hal yang sifatnya ikhtilaf itu tetap kita pelajari, bukan untuk memperpanjang, tetapi untuk pengetahuan. Kalau saya ngisi itu pasti saya terangkan yang memahami dalam ikhtilaf yang lain umumnya, yang yakin bahwa lafaz itu niat itu dilafatkan,
Ya sudah, dia dengan literasinya dia tahu gitu. Yang kemudian tidak dilafalkan pun dia tahu. Artinya membicarakan dalam konteks orang beribadah itu yakin gitu bahwa ini yang saya lakukan. Saya hari raya pertama karena dasarnya ini, saya hari raya yang berikutnya dasarnya ini. Saya puasa yang pertama itu juga karena mantap dengan ilmu pengetahuannya, apalagi sivitas akademika ya, apalagi mahasiswa gitu. Apalagi kalau dosen juga nggak ngerti itu kan kebangetan gitu. Jadi mahasiswa juga ngerti, memberikan pencerahan kepada masyarakat, memberikan penjelasan kepada masyarakat. Atau sudah lama kita yang satu kunut, yang satu tidak ya biasa-biasa saja gitu kan. Yang satu itu menjaharkan niat, yang lain juga tidak, biasa-biasa saja. Artinya dari zaman Rasulullah pun sudah biasa begitu. Yang pertama melakukan buka puasa ya sudah dia tahu dasarnya, yang berikutnya nanti juga tahu dasarnya. Terima kasih kepada Pak Jun dan Pak Novi yang sudah hadir di podcast kita. Mudah-mudahan tidak semakin menambah kusut ya. Oh tidak, saya kira tadi memberikan banyak penjelasan kepada mahasiswa, kepada sivitas akademika. Jadi bagaimana sebenarnya fenomena hisab dan ru'yah ini menjadi dasar untuk kalender kita dalam semua yang ada kaitannya dengan ibadah. Dan memang hampir semua ibadah kita itu terkait dengan kaifiyah, terkait dengan tempat, terkait dengan waktu yang memang harus kita ketahui dengan baik. Demikian, sampai berjumpa kembali pada podcast berikutnya. Bapak-ibu hebat, Bapak-ibu dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.